bahwa fakta kebenaran dalam agama Islam itu adalah berkaitan erat dengan segala bentuk kebaikan. Artinya apa? Semua apa saja dalam agama, ya, kalau ternyata itu menghasilkan kebaikan, ya, maka itu kebenaran. Karena semua kebatilan itu pasti menghasilkan kerusakan. Ya, semua kesesatan itu menghasilkan kesesatan, kerusakan. Dari apapun, dari akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab, semua rusak. Kalau kebenaran, akidahnya pasti akan baik, ibadahnya akan baik, muamalahnya akan lebih baik, akhlak dan adabnya juga akan mulia. Itu kalau kebenaran, karena apa? Berdasarkan Quran dan hadis, pemahaman yang benar. Tapi kalau pemahaman yang salah, meskipun satu sisi itu baik, tapi pasti mendapatkan, menghasilkan kerusakan. Khawarij, mungkin loyalnya hanya sesama khawarij, kepada luar golongannya, wah itu kafir. Sehingga orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman khawarij ini, ya, ketika ada orang yang keluar dari kelompoknya, ya sudah, nah, itu mengalahkan orang kafir gitu. Kalau anak sudah enggak anak-anakan, diputus hubungan, enggak ada silaturahim lagi, enggak ada. Ketemu, ya, bila perlu pura-pura enggak tahu. Sebab nanti kalau salam ke orang kafir nggak boleh. Nah, ini bentuk dari ini tadi, bahwa Islam itu kalau yang benar itu pasti menghasilkan kebaikan. Nah, kita lihat dalilnya bahwa Allah memerintahkan dari semua jenis kebaikan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah itu memerintah pada kebaikan, pada keadilan, bil 'adli dengan keadilan, wal ihsan dan perbuatan baik. Ihsan itu perbuatan memperbaiki orang lain atau berbuat memberi kepada orang lain, namanya ihsan. Wa ita'i dzil qurba, dan mendatangkan haknya kerabat. Tiga hal ini adalah sumber dari semua kebaikan. Ya, adil itu membuat orang itu, ya, bisa dalam puncak, ya, iman yang tinggi. Karena apa? Dengan adil dia akan mengetahui, ya, bahwa hak Allah itu lebih tinggi daripada yang lain. Karena keadilan, dia pasti akan mengedepankan semua hukum syariat daripada akalnya, daripada hawa nafsunya. Itu adil. Termasuk tadi itu terhadap kebenaran, dia akan adil, akan menerima apapun sumber dari Allah Rasul. Itu adil namanya. Kalau orangnya nggak adil, dia akan memilih hawa nafsunya, dia akan memilih keinginannya. Kemudian ihsan itu sumber kebaikan, sumber perbuatan baik. Orang kalau sudah berbuat ihsan, orangnya disebut muhsin, berarti dia memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Makanya, ya, sifat keimanan yang tinggi itu adalah ihsan, yaitu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, itu ihsan itu. Kita menyembah seakan-akan kita itu melihat Allah. Artinya kita melihat Allah dengan mata hati kita, dengan basirah. Kalau tidak, di bawahnya namanya muraqabah. Fa in lam takun yarahu tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau enggak mampu melihat, maka engkau mempunyai perasaan bahwa engkau selalu dilihat. Itu namanya, ya, muraqabah. Ya, muraqabah. Ini bentuk semua kebaikan. Kalau orang itu punya ihsan, dia akan berbuat ihsan kepada Allah, ibadahnya paling tinggi, ibadahnya paling khusyuk. Kalau ke orang lain, dia paling memberi banyak manfaat pada manusia, minimal nggak menyakiti. Kalau ihsan itu. Kemudian wa ita'i dzil qurba, mendatangkan hak kerabat. Di sini apa? Perbuatan baik itu akan menjadi karakter aslinya, menjadi sebuah ciri khas kepribadiannya kalau dia baik pada orang dekatnya. Ya, karena apa? Dekatnya apa? Kebaikannya itu berarti tulus.
Kalau dia baiknya kepada orang yang jauh, itu bisa untuk hanya show saja, hanya pamer saja. Makanya ada orang itu, semua orang menganggap dia baik, tapi keluarganya nggak ada yang ngomong dia baik. Ya, ini perlu dicurigai itu. Ya. Berarti kebaikannya cuma pura-pura, karena hanya untuk budi luhur. Budi luhur itu kebalikan budi asor. Nah, ini bentuk dari 3 kebaikan yang ini muncul dalam kebenaran. Tidak mungkin kebenaran itu tidak menghasilkan adil. Kalau orang sudah memang posisinya benar, dia akan berbuat adil. Kalau dia salah, ya dia menyatakan dirinya salah. Enggak malah mencak-mencak, ya, kamu itu siapa? Ilmumu seberapa? Karena kan ada golongan yang mempunyai standar disebut paham itu kalau loyal ke golongannya. Tapi kalau banyak protes, banyak nanya, wah ini sudah terpengaruh ini. Indikasi ini. Terhadap dalil kok kritis, wah ini bahaya ini. Ini sudah mulai nggak paham. Karena yang disebut paham itu orang yang taat saja, nggak banyak omong. Nah ini kan bentuk dari tidak adil, yaitu pasti akan banyak kerusakan. Akan banyak kerusakan. Ketika orang sudah ihsan, maka juga sama. Dia akan, kebenaran itu akan menghasilkan ihsan, perbuatan yang baik. Dari mulai akhlakul karimah, itu juga muncul. Bagaimana dikatakan kelompok yang baik, golongan yang baik, kalau ternyata orangnya sadis-sadis semua. Orangnya tidak ada perasaan. Kalau sudah bukan golongannya, meskipun pura-pura baik, tapi hatinya kamu kafir. Sudah tidak ada harapan surga. Keluarganya yang dianggap terpengaruh, kamu telah kehilangan surgamu. Ya, ini kan bentuk dari sulit untuk ihsan tadi. Akhirnya apa? Hubungan suami istri diceraikan. Nah, kemudian warisan dicoret dari ahli waris. Ternyata dia pernah berhutang, halal hutangnya, nggak usah dikembalikan. Banyak kerusakan yang terjadi ketika orang itu memahami kebatilan. Maka rusaknya tadi itu, ya akidahnya ya rusak, ibadahnya juga rusak, muamalahnya rusak, akhlak dan adabnya juga rusak. Nah, ini bentuk dari bagaimana kita memahami kebenaran sehingga menjauhi segala bentuk kebatilan, karena kebenaran pasti menghasilkan kebaikan, sedangkan kebatilan pasti menghasilkan kejelekan. Kebenaran itu nggak akan melepas semua kebaikan, sedangkan kebatilan tidak mungkin di situ ada kebaikan. Yang ada pasti kerusakan, meskipun baik itu ada maksud. Itu pura-pura dan itu pasti akan berubah, ya, nggak akan selamanya. Makanya at-tabu'u yaghlibu tatabbu'. Karakter asli itu akan mengalahkan karakter yang dibuat-buat. Orang bisa pura-pura baik, tapi sampai kapan bisa pura-pura baik? Karakter aslinya pasti akan keluar. Mungkin bisa baik dengan luar golongannya, tapi kepura-puraan itu akan diketahui ketika dari golongannya ada yang keluar, itu sudah dianggap. Makanya kan istilahnya kalau bukan dari golongannya, wah itu kafir asli itu, kan? Tapi kalau sudah keluar dari golongannya, itu namanya kafir murtad. Itu lebih bahaya itu, lebih bahaya. Padahal penyebutan murtad itu bukan main-main itu. Itu adalah istilah syariat yang punya pengertian sendiri. Kita tidak boleh bermain-main dengan kalamnya Allah.
nggak boleh.